Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas penelitian kuantitatif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nadia Arsalan Pelu dengan NIM 2021-39001 sebagai pemateri pertama. Kemudian, materi kedua akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Asniar dengan NIM 2021-39035. Kemudian, materi ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rafika Wasamba dengan NIM 2021-39014. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita lanjut saja ke materi pertama. Pengertian penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif. Selain itu, penelitian juga untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Kemudian, apa pentingnya penelitian buat Anda? Jadi, penelitian digunakan untuk membuktikan atau menguji tentang kebenaran dari berbagai pengetahuan yang sudah ada. Kemudian, untuk memperoleh pengetahuan atau sebuah penemuan baru. Selain itu, penelitian juga digunakan sebagai pengembangan dari pengetahuan mengenai suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Sehingga, intinya, penelitian digunakan atau dilakukan pasti memiliki tujuan-tujuannya yang tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Apa manfaat penelitian bagi masyarakat? Manfaat penelitian bagi masyarakat ada 3. Yang pertama, manfaat secara sosial, digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial. Digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab akibat suatu fenomena, kebijakan, atau perubahan sosial. Memperkirakan fenomena sosial yang akan terjadi berdasarkan fakta yang telah dihadapi. Yang kedua, manfaat akademis, untuk mengetahui ketercapaian dan keberhasilan suatu program penelitian, memberikan rekomendasi atau referensi, serta mendorong dilakukannya penelitian lanjut yang bersifat progresif. Yang ketiga, manfaat peneliti, sebagai salah upaya untuk memenuhi syarat akademik atau pengembangan karir, mendorong sikap kritis, kerja keras, dan pantang menyerah bagi setiap peneliti. Kemudian, apa yang dibutuhkan dalam suatu penelitian? Beberapa pendapat mengatakan bahwa penelitian pada umumnya adalah sebuah aktivitas yang sangat terhormat, mahal, elit, dan bergengsi, dan penuh pertualangan. Pernyataan ini beralasan karena biaya penelitian biasanya cukup besar, cukup eksklusif, dan penuh tantangan. Namun tidak hanya mahal, penelitian juga dapat amat murah dan murah sekali apabila diukur dari manfaat penelitian, baik dalam arti murni atau pure maupun dalam arti terapan atau applied. Banyak proyek penelitian yang dilakukan dengan biaya ratusan juta. Bahkan ada penelitian yang dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Tetapi juga tidak sedikit penelitian dilakukan dengan biaya yang sangat murah dan batas waktu yang sangat relatif pendek. Hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Akumulasi uang dan waktu dalam setiap penelitian selalu argen untuk menghasilkan karya-karya penelitian yang andal. Selain itu, keandalan hasil penelitian juga dihasilkan oleh peneliti yang memiliki dedikasi. Karena peneliti adalah instrumen penting dalam penelitian yang menguasai seluruh proses dan komponen penelitian. Dedikasi dan sikap ilmiah peneliti itulah yang mengantarkan kepada ciri khas seorang ilmuwan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melanjutkan memaparkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memecahkan masalah kemanusiaan dalam sebuah penelitian dan peranan penelitian di Maluku. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, bagaimana cara memecahkan masalah kemanusiaan dalam sebuah penelitian. Jadi yang pertama, definisikan masalah yang ada. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita perlu berfokus pada apa yang menjadi masalah intinya dan mencari tahu segala secara rinci. Seringkali kita hanya menganalisa permasalahan sekejap saja, sehingga kita tidak bisa mengetahui penyebab suatu permasalahan dengan benar. Jadi untuk mendefinisikan permasalahan secara tepat, jangan lupa untuk mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, ketika mendefinisikan permasalahan, kita perlu membedakan antara fakta dan pendapat. Jadi logikanya, kita tidak akan mendapatkan penyebab permasalahan yang valid jika kita tidak bisa membedakan keduanya. Kedua, dalam hal ini, kita juga perlu menyatakan atau mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara spesifik. Yang ketiga, coba identifikasi standar, norma-norma, atau nilai-nilai apa saja yang telah dilanggar dari permasalahan ini. Yang keempat, kita perlu menentukan di mana titik permasalahan yang ada dan mulai merancang proses pemecahan masalah. Yang kelima, pastikan untuk tidak menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa data-data yang valid. Yang kedua itu mencari solusi alternatif. Jadi teman-teman, setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada secara detail, maka sekarang waktunya untuk membuat beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mencari solusi alternatif yang efektif.
Oh iya, jangan lupa gunakan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, sertakan semua individu yang terlibat dalam menentukan solusi alternatif yang terbaik. Yang kedua, tentukan solusi alternatif yang sejalan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, tentukan solusi alternatif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, pertimbangkan ide-ide yang disampaikan oleh orang lain. Jadi ingat ya, semua orang berhak memberikan pendapat. Memberikan pendapat mereka terhadap solusi alternatif. Yang keenam, pilih solusi alternatif yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Jadi dengan mempertimbangkan segala kebaikan dan keburukan yang akan dihasilkan di masa depan dalam mengevaluasi pilihan solusi alternatif, kita juga perlu melakukan secara hati-hati. Berikut ini ada poin-poin yang bisa kita terapkan. Yang pertama, mengevaluasi solusi alternatif yang relatif terhadap standar yang ada tanpa rasa biasa. Yang kedua, kita juga perlu mengevaluasi semua solusi alternatif yang ada tanpa rasa. Yang ketiga, kita perlu mengevaluasi solusi alternatif yang mungkin terbukti berhasil. Yang keempat, coba untuk terapkan dan tindak lanjuti solusinya. Jadi perlu Anda tidak lanjut atau follow up yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat agar mereka bisa meninjau bersama apakah permasalahan yang ada sudah benar-benar terselesaikan atau belum. Jadi pertama, kita perlu merencanakan dan mengimplementasi solusi alternatif yang telah dipilih dan diuji coba. Kedua, kita perlu mengumpulkan segala umpan balik dari semua pihak mungkin akan terkena dampak dari solusi alternatif tersebut. Yang ketiga, selain itu, jangan lupa untuk menetapkan langkah-langkah dan pemantauan secara berkelanjutan. Yang terakhir, kita perlu terus mengevaluasi hasil jangka panjang berdasarkan solusi akhir yang telah kita pilih secara bersama-sama. Ya, saya lanjut untuk membahas materi kedua, yaitu peranan penelitian di Maluku. Jadi ada dua peranan penelitian di Maluku. Yang pertama, secara teoritis, kedua, secara praktis. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Maluku, lembaga-lembaga adat dan pemerintah, dari Dinas Kebudayaan Maluku, dan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa dalam proses penelitian dan perkuliahan. Yang kedua, tentang secara praktis. Jadi penelitian ini dapat menambah informasi dan pemahaman bagi masyarakat Maluku tentang kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di Maluku. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan.